Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat menonton, selamat apapun dah ya. Ketemu lagi dengan saya, penjaga garasi Venus. Salam dari garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Kali ini lagi-lagi saya akan bikin espresso. Bahannya ya cuma air dan kopi, biji kopi, robusta dari biji alit, single origin lereng Semeru bagian timur ya. Kemudian alat-alatnya yang saya perlukan, ini ada kompor listrik barusan saya nyalain. Kemudian apa namanya, ini moka pot yang buat atau untuk bikin espresso. Kemudian ini ada grinder, ini manual grinder untuk menggiling, namanya grinder ya. Apa lagi, sudah itu, sama gelas espresso. Saya pakai yang beling, ada yang plastik, ada yang keramik, ada yang beling, ada bahan apa lagi, stainless mungkin ya, atau logam, dari logam. Ini saya gilingnya pakai ukuran paling halus untuk ukuran alat ini, alat manual grinder ini. Paling halus pun masih agak kasar, jadi kalau paling halusnya ini alat ini kalau saya bandingkan itu hampir sama, ada sedikit lebih halus daripada medium to fine-nya electric grinder atau gilingan yang menggunakan bahan bakar. Itu kan kalau di roastery itu atau di kafe-kafe besar itu biasanya juga buka jasa giling kopi gitu. Jasa roasting, jasa giling. Nah, enaknya pakai manual grinder ini, tuasnya ini bisa saya pakai untuk meratakan permukaan. Jadi ini saya nggak perlu tamping. Kalau yang pakai moka pot atau pakai mini express itu saya nggak perlu tamping, hanya ratakan saja di permukaan ini, chamber apa ini, bagian apa ini, penampung kopinya ya. Mungkin sedikit ditekan gitu kalau sudah full gitu, yang penting rata. Sudah selesai. Ini kita singkirkan grindernya, kemudian kita tuang airnya sampai batas ada garisnya tipis gitu. Kalau nggak ada ya ini kan ada tonjolan kecil, ini lubang udara ini. Kalau airnya habis ya biasanya
kayak teko gitu, ada bunyi tit gitu, kayak teko-teko zaman dulu kan kalau ngerebus air itu kalau sudah mendidih itu kan suka ada bunyi seperti itu. Saya pakai air anget ya tadi, air dari dispenser, jadi ini kompornya sudah panas, kayaknya cepet ini, mungkin sekitar 1 menit. Oh iya, ini apa nih? Ini saya punya ini barang-barang jadul ya. Jadi ini zaman dulu pasti hampir semua keluarga punya seperti ini untuk penerangan di rumah kala mati lampu atau apa, apalagi orang-orang di kampung ya yang butuh mungkin nengok sawah atau nengok kebunnya di malam hari, ya pakai ini. Ini yang berbahan kuningan, ini memang warnanya kayak chrome gitu, kayak silver gitu, tapi kalau di sayat dikerik apa istilahnya itu akan muncul warna kuning. Memang bahannya kuningan. Ada lagi yang bahan aluminium gitu, itu yang lebih murah. Ini kalau di loakan itu ya selisih 10.000 15.000 sudah banyak. Nah, kalau di online pasti yang bahan kuningan ini dibandingkan dengan bahan yang aluminium akan selisihnya akan cukup banyak, bisa 100.000 atau 200.000. Nggak tahu nih di online, di toko-toko online harganya berapa, saya belum cek, dan ini rencana juga saya posting nanti. Ini sudah mulai keluar ya, ini kelihatan dari sana kan, ini apa namanya, kopinya sudah mulai ngalir. Nanti ini sampai busanya meletup-letup itu harus ditutup, kalau enggak ya kena mata, kena muka gitu. Ya cukup berbahaya, jadi lebih baik ditutup gitu. Ini kan cuma buat nunjukin aja ke teman-teman, oh gini prosesnya, ada aliran air yang sudah bawa kopi sama krema. Sudah waktunya ditutup dan sudah waktunya dicabut. Pengalaman sih kalau pakai alat ini saya sudah cukup familiar, jadi nggak pernah pakai yang bubuk yang halus banget, yang bener-bener fine itu nggak pernah. Karena apa? Hasilnya nggak bagus, jadi ampas kopinya ikut naik. Kelihatan banget ya asapnya, menarik sekali. Ini kremanya sudah hancur karena kena aliran air kopi yang dari bawah. Jadi air di sini, kopi di sini, kemudian air karena dipanaskan menguap, jadi uapnya melewati kopi, membawa sari-sari kopi ke chamber di dalam ini. Ya, prinsipnya seperti itu. Ini hukum fisika banget ya. Fisika apa ini? Fisika kalor. Fisika panas atau apalah ya. Jadi ada fluida bergerak. Waduh, bahasanya fluida atau lebih ke apa ya? Embun yang bergerak. Waduh, embun termasuk fluida apa enggak? Fluida itu kan benda cair, ada cairan gitu. Anyway, saya akan mencoba menuang, nggak bisa langsung dinikmati ya karena ini panas banget. Ini suhunya mungkin sekitar hampir 100, mungkin 90 sekian, 97 atau 98 itu, jadi hampir mendidih. Ini tadi kan upluk-upluknya, yang mendidih kan di bawah ini, terus naik uap airnya melewati kopi, karena ada salurannya, jadi uap yang sudah membawa sari kopi tadi melalui saluran ini kemudian tertampung di chambernya. Kita lihat kimbas itu. Nah, jadinya saya mau ngomong kalau yang di bawah air mendidih
lebih dari 100 mungkin kalau yang di atas, karena sudah melewati kopi jadinya lebih rendah suhunya, nggak 100 lagi. Kalau katakanlah gampangannya kalau di bawah ini 100, yang di bawah mungkin tinggal 98 atau 97 atau kurang dari itu. Tapi karena ini lebih dari 100, yang di atas bisa jadi mendekati 100, bisa 99 atau mungkin bahkan 100. Makanya nggak bisa langsung dinikmati. Bisa, tapi ya resikonya apa? Ya bisa berakibat fatal pada bibir Anda, teman-teman. Saya punya Vespa. Dokumennya super tahun 66. Jadi lumayan jadi barang buruan oleh para skuteris atau kolektoris atau kolektor nggak pakai is ya. Kalau tor itu sudah berarti sudah menunjukkan orang. Kalau skuter pakai is bukan skuter. Cuma ini diganti kepala sama spakbor depan udah ganti. Jadi saya mau kembalikan ke bentuk awal atau bentuk aslinya mestinya seperti apa. Jadi ngomongin center, jadi ngomongin Vespa. Ya melebar-lebar ya. Karena itulah aktivitas saya, ngumpulin barang-barang yang kayak gini-gini. Jadi barang-barang yang bagi orang lain nggak berharga, saya hargai. Kemudian ada yang beli gitu. Perosok kalau bahasa umumnya, bukan kolektor. Ini masih panas banget, tapi saya mau cicipin karena penasaran. Pahitnya langsung meresap di tenggorokan. Ya memang selera sih ya, kalau orang nggak suka pahit ya nggak bakalan bisa minum ini. Atau orang yang punya masalah dengan lambung ya mungkin ini terlalu keras ya. Kopi espresso dari sini atau mungkin dari alat-alat lainnya yang tipe seduhannya espresso ya harus tahu diri, jangan memaksakan. Orang lain minum espresso, saya nggak mau ketinggalan, nggak usah seperti itu. Jadi masing-masing mengetahui batas dirinya seperti apa. Jadi, kalau memang nggak bisa minum pahit ya jangan minum yang pahit, nggak usah memaksakan diri. Nanti diolok-olok sama teman-teman, nggak perlu mikirin itu ya, biarin aja orang lain mengolok-olok. Yang penting kitanya sehat gitu. Kan kita sendiri yang bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri. Kalau nggak bisa minum kopi ya nggak perlu minum kopi, nggak harus minum kopi. Bergaul sama pengopi ini nggak ada larangan kan, walaupun bukan pengopi ya. Saya awal dulu juga mungkin sekitar 12 tahun lalu itu saya hampir nggak ngopi. Mungkin dalam setahun itu bisa dihitung dengan jari tangan ya. Kalau jari tangan saya 10 ya nggak sampai 10 gitu. Dalam setahun itu. Nah kemudian awal-awal nyoba kopi itu karena pada suatu momen lewat di suatu tempat gitu, mencium aroma kopi. Kok enak banget ini, kopi apa? Terus penasaran tanya, terus walah ini cuma kopi saset. Nah, ya udah saya coba beli bahannya, bukan beli yang sudah jadi, beli bahan sasetannya, kemudian saya rebus gitu. Saya seduh, bukan saya seduh, cuma cari aromanya. Jadi bukan untuk diminum, tapi cari aromanya. Udah, setelah diseduh ya didiamkan kita aja sampai dingin, terus dibuang. Atau sampai aromanya hilang, terus dibuang, bikin lagi. Nah, cuma gitu aja. Nah, lambat laun kok pengen ngerasain, nyoba sekali 2 kali, terus beranjak ke atau
geser ke kopi-kopi yang non saset, karena iseng-iseng lihat bahannya loh kok seperti ini ya. Terus mulailah, karena sudah hidungnya sudah mulai ketagihan dengan aroma kopi, harus ya bukan harus ya pengennya selalu ada aroma kopi, ya akhirnya beli kopi yang non saset gitu. Terus mencoba menikmati, loh kok enak ternyata ya, terus, dan efeknya kok bagus gitu. Jadi fresh, entah itu sugesti atau memang beneran, kayaknya sih beneran kalau dari hasil riset ya. Akhirnya keterusan maksudnya ya bukan berarti kalau nggak minum kopi dalam 1 hari terus pingsan, terus apa yang sampai kecanduan seperti itu, enggak. Tapi selama ada waktu, ada uang gitu kan, ya bikin kopi ya. Dulu beli kopi, beli apa di warung, di kafe kayak gitu-gitu ya. Pada akhirnya kok ternyata banyak juga pengeluaran untuk belanja untuk ngopi di warung kopi atau di kafe gitu. Ya terus terang dulu jarang banget ngopi di warung kopi di emperan itu, apa ya, gak punya teman sebenarnya, bukan menganggap bukan menyepelekan, tapi lebih nggak punya teman yang ngajak ke situ gitu. Karena yang datang ke situ kan rata-rata orang-orang tua-tua gitu, orang-orang yang tua, terus ngerokoknya pakai rokok lintingan itu, yang saya nggak bisa kan gitu ya. Ya sudah, akhirnya ke kafe, dan pengeluarannya ternyata banyak banget. Ya sudah, bergeserlah ke bikin kopi sendiri ini. Mulai nyicil ala kayak gini, Nanopresso yang pertama kali saya beli. Setiap hari bisa bikin espresso, hanya butuh modal awal itu untuk beli alat manualnya, kemudian beli biji atau bubuk kopi. Bubuk atau biji kopi kan dengan modal 100.000 untuk waktu itu ya bisa untuk 1 bulan. Nah, sementara kalau di kafe 100.000 ya 2-3 kali udah habis. Itu ceritanya. Oke, terima kasih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, sudah menyimak video dari saya. Saya cuma sharing aja ya, bukan menggurui, bukan mengajari, bukan pamer, tapi lebih ke sharing. Kalaupun mau dikomentari, oh ini yang salah, itu salah, itu silakan. Saya tidak menutup diri ya, kecuali ada yang berbau sarkasme atau sara atau apapun, itu akan saya hapus komennya. Saya akan melanjutkan pekerjaan, ngelap Vespa, posting dagangan dan lain-lain sambil menikmati espresso. Teman-teman, bapak ibu, kakak-kakak, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Mampir kalau sedang ke Lumajang, mampir di garasi Venus, nanti silakan buka Google Map, search garasi Venus, pasti ketemu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi.